Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pada Bapak Ibu, Saudara kami, Jemaat GBD Ebenezer Duku Pakis dan Jemaat GBD Gloria Kangrejo, dimanapun saat ini berada yang senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini Tuhan beri kesempatan pada kita semua untuk menikmati berkat kasih karunia Tuhan. Berkat perlindungan, berkat pertolongan, berkat kesembuhan, bahkan berkat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita semua yang mengasihi dan tunduk taat dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, pada minggu yang lalu kita sama-sama belajar bagaimana supaya di tahun 2023 ini kita mendapatkan perkenalan Tuhan. Salah satu yang kita lakukan adalah dengan gemar menabur di dalam segala aspek kehidupan kita, di dalam melayani kehendak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada pagi hari ini, saya mengajak kita bersama-sama belajar tentang tunduk dan taat terhadap perintah Tuhan Yesus Kristus. Sebagai dasar renungan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membaca di dalam Ibrani pasal ke-13 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini, demikian firman Tuhan. Ikutilah perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Kalau kalian taat kepada mereka, mereka dapat bekerja dengan senang hati. Kalau tidak, maka mereka akan bekerja dengan sedih hati dan itu tidak menguntungkan bagi kalian. Puji Tuhan, haleluya. Apa definisi dari tunduk dan taat terhadap perintah Tuhan? Tunduk dan taat adalah suatu kata kerja yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bila mana saat ini Bapak Ibu menerima apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kita mendengar, kita menyimpan dalam hati kita, kita merenungkan, dan siap melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dalam diri kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita tunduk dan taat terhadap perintah Tuhan. Tuhan mempunyai otoritas dalam kehidupan kita, di mana otoritas Tuhan didelegasikan kepada para pemimpin kita di dunia ini, baik dalam pemimpin suatu gereja, pemimpin dalam pemerintahan, pemimpin dalam pekerjaan, maupun pemimpin dalam rumah tangga. Hendaklah kita tunduk dan taat melakukan apa yang jadi perintah-perintah para pemimpin kita. Dengan tunduk dan taat akan perintah Tuhan, maka Tuhan Yesus melindungi kita dari mara bahaya. Di dalam Yeremia pasal ke-29 ayat 11 mengatakan, karena Allah merencanakan damai sejahtera dan hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang ada dalam dunia ini. Mereka bertanggung jawab atas jiwa kita, dan mereka juga bertanggung jawab atas kesejahteraan kita di tahun 2023 ini dan tahun-tahun akan datang. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, saat ini bila engkau mendengar apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, saya mengajak, mari kita tunduk dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Maukah kita tunduk dan taat atas otoritas Tuhan yang Tuhan delegasikan melalui pemimpin kita, baik pemimpin kita di dalam kita bergereja, di dalam pemerintahan, maupun di dalam haleluya pekerjaan kita, supaya kita mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maukah kita tunduk dan taat terhadap perintah Tuhan? Mari satukan hati kita. Kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus supaya kita diberi kemampuan untuk melaksanakan dengan tunduk dan taat segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan memberikan perkenanannya, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya bagi orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh akan perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa minta tuntunan kuasa Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan hikmat dalam kehidupan kami Bapa, untuk senantiasa tunduk dan taat segala perintah yang Tuhan berikan kehidupan kami. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami mohon kekuatan dari kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami mohon hikmat, marifat, akal budi dari kuasa Roh Kudus Tuhan, menyertai, melingkupi, dan menopang di dalam segala kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari dan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati, dan apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan Yesus dengan penuh keberhasilan. Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Di dalam tangan kuasa-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus memberikan pemulihan, kesembuhan, kesehatan sempurna, sehingga mereka boleh bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Buat saudara-saudara kami yang menghadapi suatu permasalahan, kami mohon kuasa-Mu ya Tuhan, senantiasa menuntun, melindungi, dan menolong, sehingga mereka mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih segala kemuliaan bagi kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami dan kuasa-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, melindungi, dan menolong kita. Immanuel.